Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bermaksud melerai perkelahian pemuda di acara hiburan dangdut di Gerobokan, seorang anggota TNI malah dikeroyok hingga babak belur. Seorang nenek di Brebes tewas dibunuh. Diduga korban juga diperkosa karena pakaian korban dalam kondisi terbuka saat ditemukan anaknya. Rayakan Hari Disabilitas Internasional, para difabel di Kudus tampil percaya diri peragakan busana di atas pentas. Puluhan anak penyandang disabilitas di Kudus dan Pati mengikuti peragaan busana di alun-alun Simpang 7 Kudus. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka Hari Disabilitas Internasional yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak disabilitas. Sebanyak 25 anak penyandang disabilitas dari berbagai sekolah luar biasa di Kudus dan Pati mengikuti peragaan busana di alun-alun Simpang 7 Kudus. Mereka berjalan dan berpose di atas panggung hingga memukau para penonton. Anak yang tampil di peragaan busana kali ini merupakan penyandang disabilitas beragam kategori seperti tunanetra, autis, gangguan perkembangan mental, dan anak Down syndrome. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Hari Disabilitas Internasional, serta menjadi ruang untuk menumbuhkan rasa percaya diri, serta mengasah atau menemukan bakat dari anak-anak disabilitas. Nah, fashion show ini memfasilitasi anak-anak yang memiliki potensi untuk PD tampil di depan. Jadi selain memang mereka yang punya potensi, kita berikan ruang, juga kita gali potensi-potensi baru dari anak-anak disabilitas. Jadi dia memang ada kurang, tapi tidak menjadi penghalang untuk bisa tampil di depan khalayak. Digelar di tempat terbuka dan dilihat banyak penonton, peragaan busana ini sekaligus menjadi terapi bagi anak-anak disabilitas untuk mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan. Arif Nur melaporkan dari Kudus. 2 bulan usai diresmikan, wisata edukasi religi miniatur Ka'bah di Boyolali diserbu ratusan pelajar. Wisata religi digratiskan untuk pengunjung pelajar dengan dibatasi 500 pengunjung setiap harinya hingga akhir Desember 2023 karena masih dalam tahap uji coba. Wisata edukasi religi di Boyolali ramai didatangi pengunjung yang didominasi oleh para pelajar. Mereka memanfaatkan masa uji coba di mana digratiskan untuk para pelajar hingga akhir Desember 2023 mendatang dengan jumlah 500 orang setiap harinya. Pembangunan wisata edukasi religi pun sudah mencapai 90% dan telah menghabiskan anggaran dari APBD Boyolali sebesar 25 miliar rupiah lebih. Menjelang liburan sekolah seperti saat ini, ratusan pengunjung dari kalangan pelajar di Boyolali datang untuk melihat langsung miniatur Ka'bah Masjidil Haram Mekah, seperti Masjid Nabawi, Bukit Safa dan Marwah, tempat lempar jumroh, Padang Arafah, miniatur Ka'bah, hingga tempat air Zam-Zam. Pengunjung yang datang dihimbau untuk tidak membawa makanan dan minuman ke dalam lokasi untuk menjaga kebersihan di area wisata. Pengunjung juga disarankan agar membawa pemandu untuk menjelaskan sejarah miniatur Ka'bah Masjidil Haram tersebut. Alhamdulillah kegiatannya bagus sekali, positif untuk anak-anak. Sekali lagi untuk pengenalan wisata religi, tidak hanya wisata religi, sejarahnya bagaimana alurnya kita melakukan ibadah haji dengan dipandu dari Pak Guru Agama tadi. Untuk Pak Iksani, terima kasih sudah memandu anak-anak dalam melakukan wisata religi hari ini. Kelas. Lihat apa? Miniatur Ka'bah. Gimana perasaannya, seneng nggak? Senang. Tadi sama siapa aja sih? Sama Bapak Ibu Guru sama teman-teman. Senang. Ini udah berapa kali, Dek? Pertama kali. Baru kali ini? Oke, tadi apa aja yang dilihat? Miniatur Ka'bah. Terus apa lagi? Masjid Masjid Nabawi gitu ya. Ada Sofa Marwah ya. Museum akan mulai dibuka pada awal Januari 2024. Biaya tiketnya pun cukup terjangkau. Untuk pelajar mereka hanya membayar Rp10.000, sedang untuk pengunjung umum mereka membayar Rp20.000 per orang. Dengan adanya wisata edukasi religi, diharapkan dapat menambah wawasan sebelum nantinya berkunjung ke Mekah untuk ibadah haji dan umroh. Yulianto melaporkan dari Boyolali.
Seekor ular jenis kisik nyaris menggigit seorang warga lalu masuk ke bagian dalam motor. Petugas damkar harus membongkar motor dan menyemprotkan pertalite sehingga ular keluar dari dalam motor. Karena tak kunjung keluar setelah bodi motor dan lampu bagian depan dibongkar, petugas damkar Klaten akhirnya menyemprotkan pertalite ke bodi motor agar ular keluar. Setelah berkali-kali disemprot, ular jenis kisik itu akhirnya keluar. Ular berbisa rendah ini nyaris saja menggigit pemilik motor di sebuah parkiran di Sragen. Ular kemudian lari dan masuk ke bagian dalam motor. Dari bawah Pak, itu kan dari parkiran motor itu mau keluar terus saya nemu loh, saya tendang gitu masuk dari bawah jagat. Mas kenapa punya inisiatif untuk mengeluarkan di damkar ini? Karena tadi sudah saya ke bengkel, tapi bengkelnya pihaknya nggak berani. Rekomendasikan ke damkar aja, makanya saya ke sini. Nah, ularnya kecil, masuknya tadi kita juga tidak tahu dari mana, ternyata masih tetap berada di sepeda motor. Karena kejelian rekan-rekan kami beserta tim bisa dipegang untuk ularnya. Kegesitan petugas damkar sekali lagi mempertegas bila petugas damkar tidak hanya membantu pemadaman kebakaran, tetapi juga berbagai kesulitan warga lainnya termasuk evakuasi ular seperti ini. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Semburan lumpur disertai bau gas menyengat tiba-tiba muncul di kamar salah satu warga desa Tempuran, Demak. Setelah diperiksa, petugas dari ISDM menemukan adanya kandungan gas metana atau gas yang mudah terbakar. Keluar gas kencang Rumah sekali. salah satu warga di desa Tempuran, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak mengeluarkan lumpur dengan aroma gas yang menyengat. Sebelum lubang ini ditutup oleh sumpalan kain, semburan lumpur yang keluar cukup tinggi. Sebelum peristiwa ini terjadi, pemilik rumah terlebih dahulu mendengar suara gemuruh dari dalam tanah. Lalu beberapa saat kemudian tiba-tiba lantai keramik pecah dan keluarlah lumpur tersebut. Sebelum keramik ini meledak ini ada suara gemuruh seperti ombak. Seperti ombak itu suaranya kencang dari bawah lantai yang itu. Sebelumnya itu kan ada istri saya di sini, terus bilang ke saya, terus saya lihat, terus saya evakuasi, ada kasur juga di sini, terus saya pindahkan kasurnya. Setelah selang 1 jam itu lantai keramik itu meledak. Ya, setelah itu terus keluar semburan lumpur sama tercium bau gas menyengat. Untuk sementara polisi memasang garis pembatas agar warga tidak mendekat ke lokasi kejadian. Warga juga dilarang menyalakan korek api karena adanya bau gas yang cukup menyengat. Sementara itu tim dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menemukan adanya kandungan gas metana atau gas mudah terbakar yang keluar dari dalam tanah. Hal itu diketahui usai mereka memeriksa rumah warga yang mengeluarkan lumpur menggunakan alat pengukur. Meski dinilai tidak terlalu berbahaya, pemilik rumah diminta untuk membuat saluran gas agar gas tersebut tidak terkurung di dalam ruangan. Ini merupakan manifestasi gas rawa yang sifatnya itu dia spot-spot mungkin dilalah waktu kebetulan waktu sumur ini titiknya ya pas di situ ada akumulasi gas yang jadi gasnya itu ngalir lewat lubang ini terus dia tertutup di apa ya tutupnya ini tadinya apa sih keramik ya ya mungkin ketutup gitu dia nggak mau keluar kan dia keluar aja terus ketika dia stabil ya sudah diam gini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak telah mengambil sampel lumpur untuk diuji ke laboratorium. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.